Tiga nama tokoh politik menduduki posisi teratas survei indikator politik diantaranya Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto. Survei elektabilitas bakal calon presiden 2024 dilakukan pada 30 Oktober hingga 5 November 2022. Ganjar mendapat 33,9%, sementara Anies Baswedan 32,2% dan Prabowo Subianto 23,9%. Tiga nama teratas kita kerucutkan, nama-nama lain kita take out. Itu Ganjar Pranowo 33,9, Anies Baswedan 32,2, Pak Prabowo 23,9. 10% tidak tahu tidak jawab. Ini trennya. Jadi kalau kita lihat tren di sini, memang terlihat Pak Prabowo masih sangat dominan sampai awal 2022, tapi sejak memasuki tahun 2022, tren Pak Prabowo turun. Bahkan di survei terakhir disalib oleh Anies Baswedan. Jika melihat tren elektabilitas Ganjar Pranowo selama 3 bulan relatif alami kenaikan. Pada Agustus 2022 sebesar 31,7%, kemudian naik pada September 2022 di angka 36,2%. Lalu pada November 2022 sedikit turun di 33,9%. Sedangkan Anies Baswedan pada Agustus 2022 sebesar 28,2%. Kemudian turun di September 2022 25,7%. Setelah Nasdem mendeklarasikan Anies pada Oktober 2022, elektabilitas Anies pada November 2022 melesat di angka 32,2%. Sementara itu elektabilitas Prabowo Subianto pada bulan Agustus 2022 di angka 31,7%. Kemudian naik pada September 2022 di angka 36,2%, lalu turun pada November 2022 di angka 33,9%. Dari ketiga tokoh yang menduduki puncak elektabilitas bakal calon presiden, sampai saat ini baru Anies Baswedan yang secara resmi dideklarasikan oleh Partai Nasdem. Tim Liputan, Kompas TV. Tiga nama tokoh politik merajai survei elektabilitas calon presiden 2024. Dari hasil survei indikator politik, Ganjar Pranowo menempati posisi tertinggi, disusul Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Seperti apa kekuatan masing-masing tokoh politik ini menghadapi pemilu 2024? Kami akan membahas bersama Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Kemudian ada Kris Chandra, Sekjen Ganjaris, dan Laude Basir, Ketua Umum Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera atau ANIS. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Saya ke Mas Burhan. Mas Burhan, Ganjar kembali menduduki posisi teratas dari tiga nama yang sering mondar-mandir di semua hasil survei. Apa sih sebenarnya kekuatan yang dimiliki Ganjar padahal masih belum ada partai yang mendeklarasikan Ganjar sebagai capres mereka? Nah, kekuatan Ganjar terutama karena Mas Ganjar mendominasi di kalangan pendukung Pak Jokowi. Oke. Di 2019 memilih capres siapa, dominan mendapatkan basis Pak Jokowi, yaitu mereka yang memilih Pak Jokowi di Pilpres yang lalu. Nah, itu jawaban utamanya. Meskipun tingkat kedikenalan Mas Ganjar itu relatif masih terbatas ya. Baru 76% warga Indonesia yang kenal Pak Ganjar. Tingkat kedikenalan Ganjar Pranowo ini itu masih kalah dibanding popularitas Anies Baswedan atau Pak Prabowo. Nah, salah satu sebabnya mungkin karena Mas Ganjar relatif terbatas daya penetrasinya. Apalagi kan diperingatkan oleh PDI Perjuangan agar jangan keluar dari Jawa Tengah untuk urusan copras-capres karena keputusan partai belum dikeluarkan. Ya, oke. Nah, belum populer tapi elektabilitasnya tertinggi. Kalau nanti popularitas Ganjar, kalau ada sudah dideklarasikan resmi oleh salah satu partai mungkin nanti akan mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presidennya, apakah elektabilitasnya ini akan semakin naik dengan popularitas yang akan kembali di-boost menjelang 2024? Mas Burhan? Tentu kita harus uji lagi ya. Tentu kita harus uji lagi apakah spekulasi tadi terkonfirmasi atau tidak. Tetapi momentum itu penting. Kalau misalnya momentum pencapresan Ganjar lewat, meskipun akhirnya dideklarasikan oleh partai sekalipun, belum tentu mengangkat elektabilitas Ganjar Pranowo.
Jadi momentum itu segalanya. Jangan lupa, misalnya dalam kasus 2014, Oke. pada saat itu momentum Jokowi Effect sudah terdeteksi Oktober 2013 sampai akhir 2013, tapi deklarasi baru muncul Maret 2014. Jadi ketika Oke. deklarasi itu muncul di Maret atau 1 bulan sebelum Pileg, itu momentum Jokowi Effect sudah turun dan akibatnya efek Pak Jokowi kepada PD Perjuangan juga tidak maksimal. Oke. Yang kedua adalah yang menarik ketika elektabilitas Anies Baswedan menyalip Prabowo Subianto. Apa faktor penyebabnya? Kita menemukan deklarasi capres oleh Nasdem sebagai determinan utama yang Oke. menjelaskan mengapa elektabilitas Anies melejit ya, cukup pesat. Jadi kalau kita lihat survei sebelum deklarasi, Ya. itu Anies masih tercecer di peringkat ketiga dibanding Ganjar maupun Pak Prabowo. Tetapi setelah deklarasikan tanggal 3 Oktober, kita surveinya akhir Oktober, awal November, itu langsung ada kenaikan 6-7%. Oke. Dan ketika Anies Baswedan naik, itu yang paling tertekan adalah elektabilitas Pak Prabowo. Jadi Pak Ada Prabowo perpindahan sekarang kah? praktis relatif tercecer dibanding 2 nama di atas. Ada Ya, perpindahan? jadi ada migrasi pendukung Anies, pendukung Prabowo. Betul, Oke, Mbak. baik. Ada perpindahan dari pendukung Prabowo ke Oke. Anies Baswedan. Baik, Bung Laude, Anda setuju dengan tadi analisa dari Mas Burhanuddin bahwa elektabilitas Anies Baswedan ini bisa menyalip Prabowo Subianto karena faktor deklarasi dari Partai Nasdem? Ya, terima kasih. Saya rasa kalau dari data yang diungkapkan oleh Bang Burhan, dari grafiknya itu sangat nampak sekali ya. Berbicara, ini kan adalah potret Bang Burhan melalui lembaga surveinya di saat ini dilaksanakan, artinya beberapa waktu yang lalu. Ya, potretnya demikian. Ya, bahwa di saat sebelum deklarasi September 2022, ya Mas Anies ada di level paling bawah di 3 besar. Tetapi kemudian setelah deklarasi, tepatnya 3 Oktober 2021, Ya. 3 Oktober 2022, lalu kemudian data yang hari ini diungkap di November 2022, Mas Anies sudah ada di nomor 2 dan selisihnya dengan Mas Ganjar itu di dalam margin error ya. Survei ini margin errornya 2,9 seperti apa yang disampaikan oleh Bang Burhan pas tadi siang. Tapi yang menarik adalah yang pertama. Jadi yang pertama saya ingin ungkapkan begitu memang potretnya. Yang kedua adalah trennya. Ya. Yang harus kita syukuri sebagai relawan Mas Anies, pendukung Mas Anies, lalu kemudian misalkan kolaborasi dengan partai-partai hari ini yang punya keinginan mendukung Mas Anies. Tren yang ada hari ini adalah Mas Ganjar dan Pak Prabowo itu menurun dan Mas Anies meningkat cukup drastis. Ini yang bisa kita baca. Bagaimana kemudian 3 atau 4 bulan ke depan, tentu saja nanti mudah-mudahan indikator politik melakukan potret untuk itu lagi, survei lagi. Dan yang menarik memang adalah survei itu memberikan gambaran tentang tren ini. Baik, Bung Kris, Anies faktornya karena deklarasi dari Nasdem akhirnya melejit. Sekarang bahkan jaraknya semakin tipis dengan Ganjar Pranowo meskipun Ganjar belum ada yang deklarasi. Masih nunggu nih, iya atau tidak siapa yang akan deklarasi. Jadi dukungan Ganjaris gimana untuk Ganjar supaya bisa nge-boost juga nih elektabilitas Ganjar Pranowo menuju 2024? Ya, terima kasih. Jadi kami dari Ganjaris ini masih tetap fokus bagaimana untuk konsolidasi di setiap relawan kami, dan kami juga tetap terus melakukan silaturahmi dan kolaborasi dengan relawan-relawan pendukung Ganjar Pranowo. Dan kami melihat juga saat ini memang apapun yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga survei itu tidak terlepas dari bahwa masyarakat sudah bisa melihat dan sudah bisa menilai apa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo ini adalah bukti nyata bahwa beliau ini adalah seorang pemimpin yang sangat diinginkan di 2024 nanti. Oke, tapi Ganjaris khawatir nggak? Karena tadi kan trennya elektabilitas Anies Baswedan terus naik setelah deklarasi. Sementara Ganjar ini harus memanfaatkan momentum yang sampai sekarang belum datang untuk Ganjar. Jarak dengan Anies hanya 1% loh, Mas Kris, Bung Kris. Ya, jadi itu kan hanya hitung-hitungan angka, ya kan? Jadi memang apa yang kita lihat survei hanya beda 1% itu, ya itu tidak bisa memberi sebuah jawaban bahwa itu
berdampak besar, tidak. Ini kita masih cair 2022 ini, 2023 kita juga masih akan melihat situasinya, dan saat ini juga panggung dari Pak Ganjar sendiri kan masih sebagai Gubernur Jawa Tengah. Jadi nanti ketika beliau sudah selesai dengan posisinya dan sudah dideklar oleh partainya, khususnya dari partai PDIP, saya rasa popularitasnya akan lebih tinggi daripada dua paslon yang lainnya. Oke, Bung Laude nggak khawatir Ganjaris meskipun sudah didekati oleh Anies Baswedan dalam tren untuk hasil survei elektabilitasnya? Ya, ada yang menarik juga dari data-data Bang Burhan mungkin bisa diungkap. Tadi sempat disinggung sedikit tentang tren di 2014. Ya, tren saat itu memang Pak Prabowo di atas. Lalu kemudian pelan tapi pasti Jokowi menyalip. Nah, tren ini juga nampaknya mirip-mirip. Kalau kebetulan saat itu saya ada di relawan Pak Jokowi, ya ini juga kabar gembira. Tentu bagaimana data-data ini kemudian ditafsirkan oleh para relawan hari ini, relawan Mas Anies hari ini yang jumlahnya sangat banyak. Ini kemudian bagaimana membangun kesulitan dan kemudian kita bekerja mensosialisasikan Mas Anies berbasis data, berbasis karya. Yang dipunyai Mas Anies itu ada dua, Mbak. Yang pertama track record, ya baik secara kompetensi pribadi maupun secara karya. Itu sangat jelas. Yang kedua adalah relawannya, pendukungnya, simpatisan yang begitu banyak dan mereka adalah rata-rata partisipatif mandiri, bekerja secara ikhlas dan terus-menerus. Nah, tren tadi kalau kita melihat ini ada kemungkinan memang sangat boleh jadi Mas Anies akan menyalip Pak Ganjar. Oke, Bung Laude gini ceritanya. Kalau misalnya ini kan Ganjar menunggu momentum untuk bisa meningkatkan elektabilitas. Kalau momentum itu sudah datang untuk Ganjar hingga akhirnya bisa melejit elektabilitasnya, apalagi yang digarap dari Anies Baswedan untuk bisa mengejar Ganjar Pranowo? Karena Anda sangat yakin trennya akan naik. Momentum itu satu bisa kita tunggu hadir, atau yang kedua juga bisa diciptakan. Mas Anies masih banyak momentum di hadapannya, di depan kita, yang akan terus membuat pecutan-pecutan, lejitan bagaimana simpati masyarakat akan muncul. Hari ini kan baru Nasdem, ya, baru Nasdem, dan itu juga kemudian membangkitkan semangat kerelawanan, kolaborasi. Kalau melihat bahasa Pak Kris tadi sudah masuk bahasanya Mas Anies itu kolaboratif. Jadi terbuka kemungkinan Anies Ganjar, dan sehingga nanti kita bisa jalan bareng dengan Mas Kris. Satu putaran Mas Kris, Anies Ganjar. Mungkinkah itu Bung Kris dan juga dukungan seperti apa dari Ganjaris supaya bisa menjaga momentum, karena Ganjar sendiri dari PD Perjuangan nggak boleh ngomong soal tadi Mas Burhan bilang copras-capres di luar tugasnya sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ya, kami Ganjaris ya tetap yakin, tetap positif dan optimis ya, bahwa apapun yang dilakukan oleh saat ini setiap relawan sudah mempunyai tugas utama masing-masing, yaitu bagaimana meningkatkan elektabilitas dari Pak Ganjar Pranowo. Dan yang harus difokuskan adalah Pak Ganjar ini kan masih sebagai gubernur. Jadi pembangunan di Jawa Tengah ini kan harus ada keberlangsungan. Dan jadi pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi pun juga harus ada keberlangsungan. Jadi kami melihat bahwa apa yang dilakukan oleh saat ini oleh Pak Jokowi adalah, kami melihat bahwa Ganjar Pranowo adalah sosok yang paling tepat untuk melanjutkan keberlangsungan ini. Oke, baik Mas Burhan. Izin saya tanggapi. Singkat saja saya sebelum ke Mas Burhan, Bung Laude. Oke. The real pelanjut Jokowi itu adalah Anies Rashid Baswedan. Bagaimana kita bisa menghubungkan dalam konteks kelanjutan kepemimpinan antara Jokowi dengan Mas Ganjar? Tidak nyambung. Kalau Jokowi dengan Mas Anies sangat nyambung. Pernah menjadi gubernur DKI Jakarta. Dan Anies Rashid Baswedan membuktikan memanfaatkan Jokowi efek nih, Bung Laude. Bagaimana melanjutkan apa yang sudah baik dilakukan oleh Pak Jokowi. Lalu kemudian ada improvisasi baru, kreativitas baru, sehingga pembangunan Jakarta menjadi lebih baik. Oke, Mas Burhan, sampai beberapa bulan ke depan menuju 2024, akankah konfigurasi 3 tokoh ini, siapa yang akan unggul, siapa yang akan di posisi 2 dan 3, masih akan sangat cair dan berubah? Apa yang membuat perubahan itu, faktornya? Ya, jadi kami kebetulan punya kemewahan data sehingga bisa memotret overtime, dan itu sudah dilakukan sejak 2003 sampai sekarang. Jadi sebagai alat ukur kami bisa mendeteksi kapan mengalami kenaikan, kapan mengalami penurunan, termasuk dinamika elektoral yang tidak statis, cenderung sangat dinamis.
bahkan lebih dinamis dibanding Pilpres sebelumnya. Oke. Jadi kalau kita lihat tadi awalnya Pak Prabowo survei-survei setelah 2019 sampai 2021, kemudian Maret 2022 itu Ganjar mulai menyalip Pak Prabowo, Anies masih berada di peringkat ketiga di antara 3 nama. Nah, kemudian baru kali ini kita temukan pola di mana Anies Baswedan mulai menyalip Pak Prabowo di peringkat kedua dan selisihnya dengan Ganjar Pranowo statistically dead heat, Oke. neck to neck. Itu artinya kita tidak tahu lagi secara statistik siapa yang unggul. Kapan bisa kekunci elektabilitas di Capres 2024 ini? Ya, artinya kita tidak tahu. Jadi sebagai ahli, sebagai orang yang bergerak di bidang opini publik yang memakai sampling, ketika selisihnya dalam margin of error, kita harus punya kerendahan hati untuk mengatakan wow a'lam bishawab. Jadi kita tunggu perkembangan berikutnya, apakah misalnya Ganjar bisa naik lagi, apakah Mas Anies bisa menjaga momentum kenaikan, apakah Pak Prabowo bisa rebound, itu kita tunggu pergerakan berikutnya. Baik, masih sangat cair, masih sangat dinamis. Momentum apa yang tercipta dan kejutan apa yang tercipta nanti mungkin bisa mengubah persepsi publik. Terima kasih Mas Burhan, terima kasih Bung Kris dan juga Bung Laude telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini.